Cahaya Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya ingin menikahkan adik saya dengan pria pilihan ibu saya. Pria itu orang Islam, akan tapi belum tertarik kepada ilmu agama. Permasalahannya adik saya sudah menolak karena tidak cocok. Tapi ibu saya sangat memaksa adik saya, sedangkan adik tetap tidak mau. Sekarang ibu saya marah karena saya tidak mau mendukung ibu saya untuk memaksa adik saya. Bagaimana sebaiknya yang saya lakukan? Tetap mencari ridho ibu dan tetap memberikan pemahaman-pemahaman kepada ibu agar ibu tidak ngotot untuk menikahkannya. Dan coba sampaikan kepada ibu anda tentang masalah hadis-hadis syar'i yang kata Nabi SAW, kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka terima lamarannya. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Nabi SAW yang suruh kita mendahulukan iman dan akhlak, bukan cuma karena kekayaan, gitu ya. Dan tidak berdosa, tidak durhaka seorang anak kalau dia tidak suka kemudian dipaksa orang tuanya masalah menikah. Bahkan di dalam buku-buku fikih termasuk buku Bulughul Maram ada hadis-hadis yang diangkat, dan ini Bapak Ibu bisa ikutin. Ya, mungkin Bapak yang bertanya bisa kembali kepada ceramah saya di Bulughul Maram di bab nikah. Saya tidak ingat hadis keberapa, mungkin hadis yang ke-1000 sekian. Tapi ada hadis yang disebutkan kalau pernah ada wanita, anak gadis menikah karena dipaksa oleh orang tuanya, lalu dia tidak bisa jalankan rumah tangganya, dia mengeluh kepada Nabi SAW, lalu Nabi ceraikan. Jadi tidak boleh orang tua, bukan berarti karena dia orang tua lalu dia mau memaksa segala-galanya, itu nggak boleh. Ada hak-hak anak yang tidak boleh dilanggar, termasuk masalah menikah. Kecuali kalau anak kita mau nikah sama orang buruk, itu lain. Ini kalau terbalik kasusnya malah ibunya paksa dengan orang yang buruk, ini kesian si anak, gitu kan? Karena ingatkan, coba sampaikan kepada ibu-ibu, setetes sperma masuk ke rahim adik saya sudah cukup akan anak itu menjadi, kalau dia hamil, anak laki-laki ini akan jadi ayah anak ponakan saya selamanya. Kalau dia buruk maka akan jadi masalah, gitu ya? Jadi ibu tolong doakan, rayu ibu itu, berikan doakan supaya dapat pasangan yang baik dan seterusnya, gitu. Apakah ada batasan dari ta'aruf sampai ke waktu akad nikah? Tentu ada, tidak boleh ada pelanggaran agama, tapi boleh komunikasi. Tidak dilarang dalam Islam bertanya, gitu kan? Bertanya sesuatu yang ma'ruf. Tinggal di mana, kerjanya apa, orang tuanya siapa, dari suku mana, kebiasaannya apa, hal-hal yang mubah. Tapi ini jangan dianggap boleh sembarangan, telepon-teleponan, janjian, ini nggak boleh. Dalam Islam ada batasannya. Dan nanti puncak daripada kenikmatan pernikahan justru kalau tidak pernah ketemu itu luar biasa itu. Nanti mulai alam pacarannya setelah akad nikah, itu luar biasa. Jadi orang sudah begitu pacaran sudah bisa pelampiasan biologis, berpahala lagi, anaknya halal, keluarganya senang, luar biasa. Jalan orang tidak ada yang curiga, oh istrinya, oh suaminya, gitu kan. Harusnya begitu, ada batas selama tidak melanggar agama, dan harus dibatasi komunikasi, terutama ibu-ibu, hati-hati. Nanti ada pelajaran kita tentang masalah mengenali karakter laki-laki. Laki-laki itu kalau perempuannya terlalu ngoyo itu berbahaya, malah tidak dihormatin sama dia. Kalau perempuan terlalu mudah disentuh, terlalu mudah diajak zina, pasti nanti dia menganggap remeh perempuan itu. Tapi itu sudah sunnatullah, Allah berikan begitu pertahanan bagi perempuan. Makin dia menjaga dirinya tidak mudah disentuh, kamu menyentuh saya nikah, tidak mau ya jangan, gitu kan? Apa yang butuh ditanya silakan, 1, 2, 3, 4, 5, sudah selesai. Nggak bisa ya sudah. Allah SWT akan mendatangkan orang yang lebih baik. Apakah berdosa orang tua jika putrinya sudah ta'aruf tapi meminta waktu dari calon menantunya untuk menyelesaikan kuliahnya 6 bulan lagi? Kalau anak sendiri yang bisa, dia mampu untuk menahan itu, ya nggak ada masalah. Tapi jadi jangan orang tua yang ambil keputusan nih, terutama ibu-ibu, maaf, tidak boleh ibu-ibu, nggak boleh. Pernikahan anak di tangan dia dan ayahnya, ibu nggak ada urusannya di situ. Kalau ayahnya nggak setuju, jangan melangkah, nggak boleh. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal. Walaupun ibu setuju 1000 kali, ayahnya bilang tidak, batal nikahnya anak itu. Nggak boleh. Itu bukan lingkupnya ibu, jangan masuk di wilayah itu. Biar ayahnya. Kalau kita diminta pendapat baru kasih pendapat. Memang begitu hukum Allah. Ini bukan karena kasus si suami ya. Jangan bilang kok suami enaknya. Ini bukan masalah itu. Hukum Allah. Kita sedang bicara masalah hukum Allah. Ini agama yang memandu kita begitu. Jadi nggak boleh. Banyak anak-anak subhanallah rusak rumah tangganya gara-gara ibunya ngotot suruh nikahkan walaupun ayahnya tidak setuju. Kewalihan ayah boleh dicabut hanya dalam keadaan satu. Kalau ayahnya orangnya fasik, orangnya buruk, nggak beragama, dan mau anaknya juga nikah sama orang yang buruk, pemabuk dan seterusnya, ini nggak boleh. Batal, pindah kepada wali hakim. Tapi kalau ayahnya soleh nggak boleh nih, nggak boleh, jangan langkahin itu. Karena memang kewalian di tangan dia.
Khidmah, pelayanan ibu yang dinomorsatukan. Hadis yang berbunyi tentang masalah bakti dengan orang tua, kata sahabat, siapa yang lebih layak saya layani ya Rasulullah? Khidmah bisuhbati, maksudnya saya temanin, saya layani. Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa? Ayahmu. Maksudnya gini, kalau ibu minta diambilin air, ayah juga minta diambilin air, yang didahulukan siapa? Ibu. Khidmah. Nak antar saya ke sini, ibu bilang begitu, ayah bilang nak antar saya, ibu yang didahulukan. Tapi dalam masalah izin keluar rumah, dalam masalah nikah, dalam masalah penisbatan nama, gak boleh kecuali ayah. Gak bisa ini dibantah. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang membenci ayahnya dia telah kufur. Boleh. Orang izin keluar rumah tanpa izin ayahnya itu bisa bahaya, dilaknat. Ya, baik itu anak-anak ataupun si istri. Ini harus kita tahu ada batasannya. Saya memiliki anak laki-laki usia 20 tahun dan sedang dekat dengan seorang gadis. Maaf, tadi yang saya titik beratkan pertanyaan itu. Jadi orang tua jangan mencampuri. Dia keadaan anak ya. Anaknya mampu menunggu ya tidak apa-apa. Dan itu harus ada udzur syar'i. Tidak ada hubungannya masalah selesai sekolah dengan menikah, Bapak Ibu sekalian. Teman-teman saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, waktu masih kuliah di Madinah tahun 90, mereka masih tingkat 1, tingkat 2 kuliah, menikah bawa istrinya ke Saudi, prestasi itu kuliahnya. Nggak ada masalah sama sekali. Bahkan subhanallah bisa meredam syahwat mereka di tempat kuliah. Banyak anak laki-laki ngeluh sama saya mengatakan, Ustaz, saya, gitu kan, dia bilang saya begitu faham sunnah, sudah ikut pengajian, saya tahu saya harus menikah. Saya tahu harus menikah. Tapi ibu saya, ayah saya tidak izinkan, harus selesai kuliah. Saya masih baru tingkat 1 kuliah. Saya tidak bisa tahan syahwat saya. Fitnah di kampus. Pilihannya lanjutkan kuliah dalam kondisi mengekang diri, atau saya berhenti kuliah. Ayah ibu saya tidak mau nikahkan. Kenapa ini? Kenapa bapak ibu ego begini nih? Apa hubungannya gitu? Kalau dia berhasil sampai dapat ijazah, kalau dia meninggal sebelum itu, gimana caranya? Ini jangan lawan sistem alam yang luas ini. Bisa meninggal sebelum nikah, kan gitu. Bisa ada orang subhanallah sarjana mau wisuda tabrakan mati. Pernah ada pegawai ayah saya di kota Makassar begitu. Subhanallah, pas mau sarjana wisuda, mau nikah, seminggu kemudian tabrakan, waktu keluar dari wisuda mati, ajalnya datang. Orang tuanya sampai nyasar, kenapa nggak nikahkan dari dulu? Kesian, itu kan. Jadi jangan tarik tolok ukur anak kita kepada kita, tidak boleh. Dan jangan pernah warisi keburukan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Banyak ibu-ibu maaf, hamil di luar nikah sebelum nikah, dia mau juga anaknya hamil di luar nikah. Ini warisan buruk. Buktinya dia biarin anaknya sembarangan. Nggak boleh ini, gitu kan? Kalau kita bisa baca Quran umur 30 tahun, 40 tahun, jangan anak kita 6 tahun harus hafal Quran. Harus yang baik, berubah, gitu kan? Maka jika harus lebih baik, jangan salah. Saya memiliki anak laki-laki usia 20 tahun yang sedang dekat dengan seorang gadis. Saya khawatir akan terjadi perzinahan. Haruskah saya nikahkan secara siri, mengingat mereka berdua masih kuliah? Jika nanti mereka sudah selesai kuliah dan bekerja, bolehlah dilakukan akad nikah dan walimah seperti lainnya pernikahan pada umumnya. Kenapa harus nikah siri? Kenapa nggak dinikahkan? Nggak usah malu, Bapak Ibu sekalian. Nggak usah malu dengan, oh nanti anaknya belum selesai kuliah sudah nikah. Iya, nggak apa-apa. Apa yang aib di situ? Persepsi ini harus dilawan nih, gitu kan? Persepsi negatif ini semua prasangka muslim, ya, perasaan muslim, apa saja, semua itu harus tunduk kepada hukum Allah. Allah bilang A, baik, walaupun dunia mengatakan buruk, kita mengatakan baik. Allah mengatakan baik, buruk, walaupun seluruh dunia mengatakan baik, kita mengatakan buruk. Itu orang muslim. Agama jadi patokan, gitu kan? Pertanyaan terakhir, apakah ada tanda-tanda jika seseorang adalah jodoh kita? Jadi gini, takdir ada dua macam, ada ikhtiar, ada mutlak. Takdir mutlak Bapak Ibu sekalian, tidak ada campur tangan kita di situ. Misal, lahir dari rahim ibu siapa ibu kita, siapa ayah kita, kita nggak bisa milih. Lahir ini ibumu, ini ayahmu. Anak kita nggak bisa milih. Fungsi anggota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, kuping mendengar tadi, kemudian lidah mengecap, bibir mengucap, tangan memegang, kaki melangkah. Ini semua sudah tidak bisa diubah. Nggak ada orang bisa makan dengan matanya, ya, melihat dengan telinganya, nggak bisa. Sistem alam, pergantian siang malam, hujan, musim, tidak bisa dilawan, itu mutlak. Termasuk dalamnya adalah sebagian rezeki dan ajal. Ini nggak ada campur tangan kita. Rezeki termasuk misalnya air sama teh ini saya nggak pernah pesan, lalu dikasih. Kita lagi duduk di rumah dikasih makanan. Orang tua kita banting tulang, kita dapat warisan. Mutlak datang kepada kita. Ini mau tidak mau akan datang rezeki ini. Kata Nabi SAW, tidak ada jiwa yang meninggal dunia kecuali rezekinya akan dilengkapkan. Maksudnya rezeki mutlak.
Ada yang takdir kedua namanya ikhtiar. Ikhtiar ini berhubungan dengan perilaku seorang hamba, pilihan dia. Seperti makan, minum, aktivitas sehari-hari, tidur. Masuk dalamnya menikah. Masuk dalamnya menikah. Masuk dalamnya juga memilih kebenaran dan kebatilan. Masuk Islam atau tidak. Itu namanya takdir ikhtiar. Artinya Allah catat di Lauhul Mahfuz tapi sesuai dengan pilihan hamba itu. Dia yang milih, dia yang tentuin. Misal saya mau menikah dengan A, B, C, lalu saya pilih si B. Pilihan saya. Allah SWT cuma berikan petunjuk, cari yang baik, yang beriman, gitu kan. Mau lebih jelas istikharah, saya akan berikan petunjuk. Tapi pilihan dia, itu namanya takdir ikhtiar. Dalam masalah jodoh ini ikhtiar kita. Ikhtiar. Dan kita pada saat tidak mau, salah kalau ada orang bilang jodoh saya belum datang, ini keliru. Pertanyaan saya kepada orang yang berkata seperti ini, berapa banyak orang yang telah Allah utus Anda tolak? Yang putih datang nggak mau, yang hitam datang nggak mau, yang gemuk nggak mau, yang pendek nggak mau. Maunya apa ini? Rewel dia sendiri. Nggak mau yang ini, terlalu gemuk. Baik, Allah kirim yang kurus. Terlalu kurus. Ya. Datang yang tinggi, ini terlalu tinggi. Banyak, dia yang nolak. Coba kalau dia tangkap sinyalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya, ini sudah datang orang melamar. Oh ini orang yang saya cenderung istikharah. Allah akan mudahkan jalannya. Jadi tidak ada tanda khusus kecuali kita sudah tahu orang itu datang misalnya, atau memang ada kecenderungan mengungkapkan ingin menikah, kita tinggal istikharah, Allah tinggal mudahkan. Bagaimana proses pernikahan secara syar'i? Ini ada bahasan juga sendiri, nanti ada di buku kita ini, dan ada juga insya Allah di materi saya sudah diangkat di YouTube Manajemen Rumah Tangga Islami. Pertama, nggak boleh ada pelanggaran agama. Pernikahan Islam tidak boleh ada pelanggaran agama. Tidak boleh ada pelanggaran agama, tidak boleh zina sebelum nikah. Ya, tidak boleh terbuka aurat di acara gedung. Ya, jadi tidak boleh ada ikhtilat, campur baur. Berapa banyak acara pernikahan di Jakarta menghasilkan perzinahan karena ajangnya luar biasa, gitu kan? Musik yang dibolehkan adalah perempuan memukul gendang sesama perempuan. Selain daripada itu tidak dibolehkan. Ini hukum syar'i. Jadi kalau panggil artis perempuan nyanyi nari-nari di depan orang semuanya, akhirnya laki-lakinya pada sorak-sorak lihat aurat, silakan panen dosa, gitu kan? Ya, emang sudah begitu. Dan banyak terjadi anak muda laki-laki perempuan datang jadikan ajang pernikahan di gedung-gedung mewah untuk berzina. Mereka bertemu janjian, akhirnya nginap di hotel di atas, mereka hanya berzina. Banyak terjadi. Siapa yang nanggung semua? Pembuat acara, punya andil. Gimana caranya? Nggak boleh ada kemaksiatan. Yang kedua, pernikahannya harus ada wali wanita. Yang ketiga, ada mahar. Wali ini ayahnya ya. Tidak ada ayahnya, saudaranya. Kalau dia janda punya anak laki-laki boleh jadi walinya, pamannya, pokoknya ada laki-laki. Fungsi wali ibu-ibu sekalian untuk membela diri Anda, supaya laki-laki yang akan jadi suami kita tahu, oh ini ada laki-lakinya juga di belakang. Mereka nggak akan menganggap remeh. Itu wali, fungsinya ada. Dan Nabi mengatakan tadi, siapa yang nikah tanpa izin walinya, nikahnya batal, nggak bisa. Yang ketiga, harus ada mahar. Mahar adalah sesuatu yang ditaruh pada saat akad nikah disebutkan. Dan makin sederhana, makin besar berkahnya. Kata Nabi SAW, aktsaruhunna barakah, akaluhunna mahra. Wanita yang paling sedikit maharnya, yang paling banyak berkah pernikahannya. Kalau kita alhamdulillah Indonesia sudah bagus ya, perangkat sholat, mungkin cuma 5 gram emas, itu bagus. Karena pernikahan bukan ajang menjual anak. Bukan ajang bisnis di transaksi, berapa kau kasih, berapa ini, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah diiklankan pernikahan itu, diiklankan. Jadi kata Nabi SAW kepada Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman tiba-tiba sudah nikah dan orang Nabi SAW tidak diundang. Kata Nabi, kenapa kau berubah ya Abdurrahman? Dia bilang, saya sudah nikah dengan wanita Ansar ya Rasulullah. Abdurrahman ibn Auf adalah muhajir dari Mekah. Lalu kata Nabi SAW, aulim walau bisyad, iklankan walaupun dengan seekor kambing saja. Jika orang tua mengatakan nanti saya nikah, nanti saja nikah, kerja dulu, apa yang harus saya lakukan? Saya memang baru tamat kuliah, seorang ikhwan. Jelaskan kepada orang tua Anda bahwasanya kebutuhan saya terhadap pernikahan sudah ada dan harus, tidak bisa tidak. Jelaskan apanya sambil doakan, mudah-mudahan Allah SWT membuka hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang perempuan gadis yang menikah dengan seorang duda beranak satu? Mohon penjelasannya. Apa masalahnya? Kenapa memang? Apa yang mau ditanyain nih? Boleh, kalau dianggap sahkah? Sah tentunya. Nggak ada masalah. Aisyah menikah dengan Nabi SAW, Nabi duda nggak? Duda. Punya anak berapa Nabi waktu nikah sama Aisyah? 6. Dari Khadijah ada 6. Dan dari Maria ada 1. 7 anak Nabi SAW. Gitu kan?
Jadi dari Khadijah dua laki-laki, Abdullah dan Qasim, Qasim dan Abdullah, Qasim pertama baru Abdullah, kemudian 4 perempuan, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah. Kemudian dari Maria Kiptia orang Mesir itu dapat 1 anak. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah, asal akad nikahnya benar. Yang perlu digarisbawahi, tidak boleh wanita menikah tanpa izin walinya. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Ya. Dan dari tadi saya tekankan teman-teman sekalian, mudahkan pernikahan dan jangan persulit, jangan tunda, karena syaitan suka membuat kita menunda. Jangan pernah menunda. Jangan juga terpengaruh dengan status-status duda janda segala ini, status duniawi. Ya, kalau memang baik, bismillah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ustaz mau tanya, bagaimana istri yang khulu tapi pengadilan agama memutuskan tolak 1 bayin sugra? Apakah artinya tolak 1 bayin sugra? Mohon penjelasannya Ustaz. Maksudnya boleh rujuk atau enggak? Soalnya ada yang bilang kalau istri yang khulu sudah enggak bisa balik lagi. Jadi memang dalam Islam perceraian ada 2 macam ya. Ada 3 macam sebenarnya. Ada perceraian yang terjadi pada saat si suami murtad atau kafir, ya, secara otomatis. Dan ini boleh dia menikah kalau si calon suaminya yang sekarang yang muslim membayarkan tadi maharnya. Kembalikan mahar si mantan suami yang pertama. Yang kedua, cerai yang terjadi pada saat dibahasakan cerai ya, itu pada saat meninggal dunia. Maksudnya terceraikan dengan kematian itu. Maka setelah 4 bulan 10 hari dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Karena kalau tidak diistilahkan cerai berarti nggak boleh nikah dong. Gitu. Ini kan cuma selesai masa iddah saja. Ya, jadi seakan-akan dia bercerai. Kalau dia bercerai dalam arti kata di sini berlaku padanya hukum cerai, gitu kan. Tapi kalau dia tidak menikah sampai meninggal, dia akan bersatu suaminya di akhirat. Yang ketiga adalah perceraian ya umumnya yang terjadi, dan ini ada 2 macam. Yang ketiga ini ada tolak raj'i, ada tolak bayyin. Tolak raj'i, perceraian raj'i adalah perceraian yang bisa kembali. Raj'i diambil dari kata seperti sama dengan rujuk ya, kembali. Raj'i itu kalau sampai 2 kali diucapkan. Seorang laki-laki mengatakan saya ceraikan kamu sekali, saya ceraikan kamu 2, maka itu masih bisa rujuk. Tapi kalau sudah yang diucapkan yang ketiga, saya ceraikan kamu, sudah yang ketiga, ini sudah nggak boleh. Namanya tolak bayyin. Bayyin adalah tolak cerai yang tidak boleh kembali lagi, sudah nggak bisa. Kecuali si perempuan tadi nikah sama laki-laki lain, lalu berjalan normal sampai dia cerai normal, cerai lagi sama suami yang keduanya, terbuka variabel kembali kepada mantan suami pertama. Makanya jangan main-main dengan perceraian, tidak boleh. Kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal: pernikahan, perceraian, dan rujuk. Nggak boleh main-main nih, gitu kan? Nggak boleh misalnya saya bilang sama teman saya, anak saya perempuan dan adik laki-laki, nanti kita nikahkan ya anak kita. Kalau dia bilang iya, itu kata Nabi SAW wajibat. Itu harus disampaikan ke anak-anak kalau besar, dulu kok pernah dijodohkan lo ya. Kalau dia bilang saya nggak mau ayah, ya sudah, dia sudah batal. Makanya jangan tawar-tawarin anak, ini nggak perlu. Tadi tawarkan diri lain. Ini kalau anak nggak boleh karena terkena hukum. Nggak boleh juga main-main dengan cerai. Saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Kau kalau pulang ke rumah ibu kamu saya ceraikan, gitu kan. Dan seterusnya. Nggak boleh main-main. Ini masalah halal atau haramnya kemaluannya istrinya gimana? Ibu-ibu juga gitu, nggak boleh mudah mancing emosi. Ceraikan saya ceraikan saya. Hanya karena tidak beli baju, hanya karena lupa diantar ke pasar. Nah apa ya? Nggak mesti diakal semua. Pernikahan itu adalah ibadah. Ibadah sifatnya abadi. Harus selamanya. Kita niatkan begitu. Jangan setengah-setengah, gitu kan. Dan juga masalah yang ketiga, rujuk kembali. Selama masa 2 kali cerai, kalau belum lewat 3 bulan, maka 3 kali masa haid boleh kembali tanpa akad nikah, dengan baikan, dengan sentuhan dan seterusnya sudah kembali. Lewat dari itu maka harusnya dia nikah baru. Itu tolak nomor 3, cerai yang umum terjadi, tapi ada 2 macam, ada tolak raj'i, tolak bayyin. Tolak raj'i sudah saya jelaskan tadi, bisa kembali kalau 2 kali. Tolak bayyin adalah tidak boleh kembali lagi. Kalau ya si istri ini sudah 3 kali diceraikan, kecuali dia nikah dan dia cerai sama suaminya, baru dia bisa kembali. Ini tolak bayyin namanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kalau kita ajukan di pengadilan Indonesia ada peraturan pemerintah, hakim mengeluarkan tolak bayyin sughra? Apakah itu boleh kembali? Nah, di sini memang khusus masalah ini khulu namanya ya.
Khulu itu perempuan yang sudah tidak mau sama suaminya, dia yang ngajukan di pengadilan. Nih, saya ngajukan suami saya karena 1, 2, 3, 4, 5 dusta, bohong, apalah mukul saya, tidak kasih nafkah, apalah disebutin sama dia alasannya. Nanti si hakim akan memberikan surat kepada si laki-laki. Dipanggil si laki-laki datang. Setelah datang, ini loh surat suami istrimu. Jawab ya dalam bentuk tulisan. Si hakimnya enggak buat mereka ribut, enggak. Jadi ini datang di ruangan bersama-sama, hakimnya ada. Ini surat keluhan. Suami bilang begini nih. Si istri bilang begini. Jawab ya, jawab. Janjian 2 minggu lagi misalnya, tanggal sekian. Maka pulanglah si suami, diketik sama dia, dibalas. Saya tidak begini, alasannya ini buktinya ini. Nanti begitu datang, hakimnya juga cuma ambil. Nih, balasan suami kamu. Terus dikasih mereka balas-balasan di sini sampai nanti hakim akan mengambil sebuah kesimpulan. Kalau hakim ternyata dengan surat-surat yang masuk, data-data yang masuk, tahu kalau suami ini benar zalim, memang betul dia pemabuk, memang betul dia suka mukul, maka akan dikeluarkan surat tolak bayyin kubra, cerai besar, bayyin, udah nggak bisa kembali. Karena kalau kembali perempuan ini memang berbahaya, kesian. Tapi kalau ternyata dari surat-surat ini ditemukan perempuan ini memang dasarnya tidak benar, memang dianya karena sudah suka laki-laki lain lah, memang karena dia beginilah, begitulah, karena merasa perlu punya mobil, suaminya belum bisa belikan. Hakim temukan memang si perempuan ini yang iseng nih, gitu kan? Maka dikeluarkan tolak bayyin sugro, surat cerai bayyin tapi sugro. Ini masih bisa rujuk, masih bisa kembali, gitu kan? Masih bisa kembali. Itu yang dimaksud dengan tolak bayyin tadi, sugro itu. Apakah anak angkat atau adopsi itu akan jadi mahram bagi orang tua angkatnya? Seperti anak angkat perempuan, apakah masih boleh bersalaman dengan ayah angkatnya sedangkan bukan ayah kandung? Jazakallah khair. Tidak boleh. Anak angkat tetap bukan mahram, kecuali kalau sempat disusui oleh si ibu itu, gitu kan? Itu lain. Ya. Itu lain. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan kasus pernah ada sahabat bernama Salim. Salim ini budak dia, laki-laki, dibeli oleh Hudzaifah bin Yaman, Abu Hudzaifah, ya, Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ini radhiyallahu anhu punya istri, sudah sangat sayang sama Salim karena dari kecil digendong-gendong, dibawa kemana-mana, juga kayak anaknya sendiri. Pas balik, gitu kan, mengeluhlah si perempuan ini kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, ini Salim, saya bukan anak saya, budak dibeli oleh Hudzaifah, lalu sekarang sudah tinggal sama kami, dia biasa lihat baju rumah saya, dia tidak tutup aurat dan seterusnya, ini sudah kayak anak saya sendiri, gimana? Kata Nabi SAW, susuilah dia, gitu kan, maka dia menjadi mahrammu. Di sini maksudnya susui dia adalah kebetulan si wanita ini, walaupun ini si laki-laki Salim sudah balik, kebetulan dia masih punya anak kecil yang dia lagi susuin. Maka oleh Nabi SAW disuruh dikasih di wadah asinya, dikasih kepada anak yang sudah balik tadi, diminum oleh dia sampai dia kenyang, gitu kan? Karena kata Nabi SAW, pengharaman susu itu dengan hilangnya rasa lapar, hilangnya rasa lapar, gitu kan? Ada yang mengatakan riwayat ini khusus untuk Salim, yang lain tidak boleh, gitu kan? Tapi ini umum pendapat. Ada pendapat lain mengatakan tidak. Jadi anak-anak angkat kalaupun sudah dewasa, maka kalau si perempuan memang masih punya ASI, kebetulan dia punya anak bayi misalnya, karena kan ada orang begitu ya, mungkin dia awal nikah umur 17-18 tahun, suaminya sudah ambil anak angkat, gitu kan. Kemudian ternyata seperti ponakannya suaminya, misal ya, ponakan suami kan bukan mahramnya dia ya, istri paman atau suami tante, gitu kan. Istri ponakan dan suami ponakan bukan mahram tuh. Perlu digarisbawahi ya. Jangan bilang, oh, ini kena ponakan saya, nggak bisa. Pasangan ponakan bukan mahram kita. Begitu pula dengan yang tadi saya bilang paman dan tante. Banyak orang bilang, oh ini tante saya, dia salaman. Bukan, padahal istri pamannya. Kalau pamannya cerai dia bisa nikah tuh. Yang mahram itu istri ayah, suami ibu. Nah itu mahram abadi. Walaupun cerai dengan orang tua kita, nggak boleh kita nikah sama mereka. Tapi kalau pasangan paman, gitu kan, ini boleh. Pasangan saudara kita ke samping, pasangan adik, pasangan kakak, itu boleh menikah, gitu kan. Jadi perlu digarisbawahi masalah itu. Nah anak angkat ini kalau bisa disusuin tadi sampai dia kenyang, maka berarti dia menjadi mahram. Kalau enggak, maka enggak boleh. Berarti hukumnya hukum asing. Hukumnya adalah hukum orang asing, ya.
Bagaimana jika seorang sudah dikhitbah, namun perjanjian kedua belah pihak meminta akad nikahnya ditunda sampai 8 bulan? Apakah boleh berlama saat dikhitbah? Namun maksudnya apa ini? Apakah boleh apa ini? Berlama saat dikhitbah, namun saat dikhitbah bolehkah berbicara dengan laki-laki yang dikhitbah? Bertemu mungkin maksudnya. Apakah boleh bertemu saat dikhitbah? Tentu saja boleh. Boleh bertemu, tapi ada mahram, ya. Jadi wanita ini duduk dengan ayahnya, dengan saudara laki-laki, harus ada mahramnya, gitu. Duduk kemudian mereka berbicara, boleh bertanya, boleh. Laki-laki itu bertanya apa yang dia butuh, perempuan itu bertanya apa yang dia butuh, tapi tidak boleh berdua-duaan, gitu kan. Bahkan ulama mengatakan masih boleh menggunakan media, kayak misalnya surat, kalau zaman dulu surat, kalau kita sekarang SMS, WhatsApp menanyakan. Dan saya sudah berikan tuh hari kriteria cara gampang untuk mengenal dia kan. Kenali fisik dulu, ada sesuatu yang menarik dari dia yang kita lihat di wajah dan telapak tangan misalnya. Yang kedua kita kenali keluarganya dari sisi jalur ayahnya nanti seperti apa sih, poster tubuhnya, warna kulitnya, itu semua akan terwariskan. Dari sisi ibu itu adalah karakter. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengenal dia sementara saya nggak jalan sama dia, saya nggak pacaran, nggak ke bioskop, nggak kemana-mana, nggak ke rumah makan. Gimana caranya? Kenali lingkungannya. Dan ini dengan pertanyaan. Maaf ya, saya mau tanya, kamu kalau weekend kemana? Oh, saya ke diskotik. Udah bisa tahu belum? Oh, saya kalau weekend itu saya ada ibu saya tua, saya bakti dengan dia. Oh, saya isi pengajian di masjid ini. Kan bisa kita tangkap. Cerita apa adanya itu bisa kita tangkap. Nah, ini tidak ada masalah. Jadi boleh berbicara. Tapi saya sarankan dari pertanyaan ini jangan lama-lama. Ini ada apa 8 bulan? Masya Allah 8 bulan. Ini kan cocok sekarang, nikah besok, selesai. Lama-lama. Jadi kan kalaupun harus darurat sekali cari tempat, ya seminggu, sebulan itu sudah lama sekali. Kalau meninggal sebelum 8 bulan gimana? Rugilah pahalanya. Padahal itu takdir ikhtiar ya. Nikah itu jangan lupa itu ikhtiar, seperti kita pilih makan. Ini makan nih, saya pilih bisa makan bisa enggak, kan gitu. Kalau saya makan sekarang, saya baca bismillah dapat pahala. Saya enggak makan, saya enggak dapat makanan, enggak dapat pahala bismillahnya misalnya. Ya tergantung. Orang nunda nikah untuk apa? Ikhtiar dia loh itu. Dia yang menundanya, bukan siapa-siapa. Kalau dia juga bisa nikah pada saat itu kan, dia menunda itu. Makanya tadi kasus Imam Ahmad menikah di malam takziah istrinya, itu karena kefikihnya dia. Waktu ditanya kenapa, dia bilang, saya takut kalau saya juga meninggal malam ini, saya meninggal ketemu Allah sementara saya bujangan dan Allah suruh menikah, gitu ya. Seperti itu memahaminya. Jadi jangan lama-lama nih 8 bulan, 10 bulan. Apalagi semoga Allah berikan hidayah. Ada satu pegawai saya di restoran, belum jadi menikah sampai sekarang gara-gara orang tua calon mempelai perempuan ini itu punya khurafat, keyakinan yang nggak masuk di akal. Harus pilih tanggalnya yang bagus, harus begini, harus ada sesajen apa, macam-macam, gitu kan. Sampai saya dudukin dia, akhi, ambil pelajaran. Bisa saja peringatan dari Allah sebelum ente melangkah ke sana. Kalau kita mau menikah niat baik itu terus mudah, itu nanti jadi mudah tuh, Allah mudahin. Tapi kalau sudah ada hambatan-hambatan, coba istikharah lagi, minta petunjuk. Jangan cuma karena ada kecenderungan, supaya kita bisa ambil pelajaran dari situ. Allahu a'lam. Dalam acara akad nikah, sebelumnya ada khutbah nikah. Sebaiknya siapa yang memberikan khutbah nikah? Apakah orang tua pengantin atau ustadz atau penghulu? Siapa saja di antara muslimin yang bisa dipercaya, yang punya hukum, punya pemahaman agama, silahkan, boleh saja menyampaikan wasiat-wasiat dan nasihat ini. Mau tanya Ustaz, bagaimana poligami yang menurut syariat dan bagaimana poligami yang asal-asalan dan tidak menuruti sunnah dan menuruti sunnah Nabi, dan pendapat dia hanya berpegang kepada sunnah Rasul saja. Dosakah laki-laki seperti ini karena di dalam poligaminya hanya mendatangkan kemudaratan dan sedikit maslahatnya, karena yang kedua juga tidak soleha? Bolehkah seorang istri melakukan khulu karena sudah nggak tahan dengan poligami yang tanpa ilmu itu? Tentu saja nggak boleh ini ya. Nggak boleh dan berkata si suami akan dosa. Pernikahan dia yang kedua sah, tetapi kalau dia tidak menjalankan hak dan kewajiban, masalah membagi waktu adil dalam nafkah dan seterusnya, ini berarti dia berdosa dengan itu. Masalah dia si istri bolehkah mengajukan khulu, gitu kan? Ini dilihat keadaannya. Kalau suami ahli maksiat boleh. Tapi ingat, khulu itu artinya menarik haknya suami. Kalau wanita sudah mengajukan khulu ke pengadilan, khusus di Indonesia masih berpegang pada mazhab Syafi'iyah. Kalau jumhur ulama tidak ada seperti ini.
Khulu adalah seorang wanita mendatangi pengadilan dan mengatakan kepada hakim, saya dikhianati oleh suami saya, buktinya 1, 2, 3, 4, 5, nggak jalankan kewajiban, memukul, mabuk dan seterusnya, gitu kan, disebutkanlah masalah itu. Nah nanti si hakim akan mengirim surat kepada si suami, mengundang, dan suami disuruh, ini loh alasan istrimu minta cerai, dijawab sama dia. Datangkan bukti-bukti. Nanti dari 2, 3 kali, 4, 5 kali pertemuan, nanti hakim akan ambil kesimpulan siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau si istri yang salah, cuman asalnya sudah tidak suka sama suaminya, atau memang tidak ada alasan syar'i, atau memang juga dia sudah dijanjikan oleh laki-laki yang lain, atau, gitu kan, maka si hakim akan mengeluarkan surat namanya tolak bayin sugro. Perceraian bayin, tapi sugro, kecil. Apa itu cerai bayin? Ada 2 dalam Islam ya, ada cerai raj'i, ada bayin. Raj'i itu yang masih bisa kembali, rujuk ya. Jadi ini cerai 1, cerai 2. Kalau suami bilang saya ceraikan 1, saya ceraikan 2, ini masih bisa rujuk. Selama masa iddah 3 kali masa haid, boleh kembali tanpa nikah. Boleh kembali tanpa nikah, saling maafin, berhubungan biologis sudah. Selama 3 kali masa haid masih boleh. Kalau lewat dari masa 3 kali masa haid harus nikah baru, seperti baru pengantin baru. Kalau tolak bayin sudah 3 kali diucapkan kalimat cerai, si suami istri nggak boleh bersatu lagi kecuali si mantan istri nikah sama laki-laki lain dan pernikahan normal terjadi perceraian dengan suami kedua, bukan direkayasa, maka terbuka variabel kembali dengan mantan suami pertama. Ini namanya tolak bayin. Tetapi dalam mazhab Syafi'iyah ada hukum tersendiri, khusus bagi perempuan yang mau khulu, mengajukan perceraian di pengadilan, dan hakim mengambil kesimpulan dari keluhan-keluhan yang satu sama yang lain ini, ternyata si perempuan yang salah, maka hakim akan keluarkan tolak bayin sugro, sebenarnya sama dengan tolak raj'i. Gitu kan? Dia masih boleh kembali. Tapi kalau ternyata si suami yang zalim, memang dia suka mukul, ada fakta-fakta, tidak memberikan nafkah, ahli maksiat, maka akan dikeluarkan tolak bayin kubra, perceraian bayin yang tidak akan kembali lagi. Nggak boleh kembali lagi di sini, kan gitu. Nah itu. Baik, bagaimana poligami yang sehat? Poligami yang sehat adalah seorang suami dengan istri sama-sama menggalang ilmu syar'i, sama-sama belajar ilmu syar'i, ya, menanamkan iman dalam hati sampai iman itu terasa tertanam. Belajar ilmu demi ilmu, sampai kita ini merasa memang akhirat target kita, ya. Kita sudah merasa hidup kita ini harus semuanya dari bangun tidur sampai tidur semuanya agama. Itu poin. Itu akan membuka hati kita menerima hukum Allah, diantaranya poligami. Sama dengan orang jihad, sama dengan sholat malam. Itu butuh juhud, butuh upaya. Yang mendorong kita mau melakukan itu karena keimanan, gitu kan? Maka si suami merangkul istri sama-sama untuk melakukan hukum ini, yang itu. Si istri yang terlibat dalam poligami sehat suaminya, dia akan panen semua pahala dengan istri yang baru. Misal nafkah, perhatian, tempat tinggal dan seterusnya, dia akan panen karena dia penyebabnya. Dan di sini si suami harus berperan aktif, berlaku adil dan mempertemukan antara mereka sehingga terjadilah rumah tangga yang harmonis. Ini kalau kita tanya yang ideal, karena Nabi SAW mempertemukan di antara mereka berjalan sama-sama sampai pernah satu kali istri-istri Nabi bersama-sama berada di satu tunggangan unta, sampai kata Nabi SAW waktu untanya lagi bergerak, gitu kan, hampir saja istri Nabi SAW sempat bergerak mau jatuh, kata dia, ya, hati-hatilah dengan botol-botol kacaku. Gitu. Nabi SAW mengistilahkan istrinya dengan botol kaca yang hawar, itu nanti kalau jatuh malah bisa pecah. Jadi seperti itulah. Nah ini poligami yang sehat. Makanya saya sarankan kalau kepada bapak-bapak, maka dia harus bisa merangkul istrinya. Jangan sampai membangun rumah tangga baru merusak rumah tangga lama. Harusnya bisa dia harus berperan aktif. Anda kalau punya perusahaan, mau bangun, buka cabang perusahaan baru, bagaimana kalau administrasinya masih kacau? Terus buka baru, bukan tambah pusing? Tambah pusing. Awal buka restoran baru, toko baru, namanya baik, oh hebat ya buka toko baru, tapi setelah itu hitung-hitungannya akan jadi kacau semua tuh, karena memang masih kacau dari awal. Tapi kalau sistemnya sudah rapi, mau buka 1000 cabang pun kan kita gampang, sistemnya sama, gitu kan. Tapi seperti itulah kurang lebih gambaran rumah tangga. Kalau mau yang sehat harusnya begitu. Bagaimana bisa merangkul itu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, niat melakukan pernikahan dan poligami karena agama, bukan karena yang lain. Kalau karena agama, kita akan selalu berpikir untuk mencari pasangan nanti yang menambah wanita yang dalam hidup seorang laki-laki itu adalah wanita yang salihah, yang memang memberikan manfaat buat dia secara keimanan. Tapi kalau makin menjauhkan dari keimanan tidak boleh. Pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menikah dengan seorang wanita. Wanita ini sangat cantik tapi pemahaman agamanya masih kurang, sehingga pernah membuat Abdullah bin Umar telat sholat. Abdullah bin Umar ini selalu sholat tepat waktu. Setelah nikah sama dia telat.
Umar bin Khattab tahu perubahan anaknya lalu dipanggil. Dia kata Umar, ceraikan istrimu. Kata Umar, ceraikan istrimu. Lalu Abdullah bin Umar kan tidak mau karena dia tahu nih wanita cantik baru nikah, dia mau sama perempuan ini. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, taati ayahmu. Karena Nabi tahu dari wahyu ini perempuan memang mengubah hidupnya menjadi lebih buruk. Ini jangan. Banyak laki-laki begitu, poligami salah, poligami sama pelacur, poligami sama perempuan yang tidak benar, belum tutup aurat, ini salah ini. Gitu kan? Sembunyi-sembunyi, kenapa harus sembunyi? Bahasakan baik-baik, gitu kan? Santun, oh tidak bisa terima, karena belum paham aja. Coba terus berdoa, fahami. Mungkin Allah juga melihat. Kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian, Allah tidak membukakan kita sebuah pintu. Justru karena kalau Allah buka, Allah tahu kita jadi masalah. Kalau kita dibukakan pintu itu dan Allah tahu kita bisa, pasti dimudahin. Pasti dimudahin. Tidak ada sesuatu yang jadi masalah di situ. Sebenarnya ya, ini hal-hal mendasar harus difahamin. Karena dalam masalah-masalah poligami ini masalah pekah, gitu kan? Ini level tertinggi dalam bab pernikahan. Saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian, saya termasuk praktisi. Saya menikah poligami. Dan sampai sekarang alhamdulillah istri saya berkumpul. Mereka berkumpul, mereka jalan sama-sama, mereka telepon-teleponan, saling mengirim hadiah, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Bahkan sampai sekarang mereka yang mendukung saya untuk melangkah lagi menyempurnakan poligami. Kok bisa terjadi? Ya, itu yang terjadi. Mereka membahasakan kepada saya, ini seperti ini. Bahkan ada temannya yang dekat sama mereka, ini seperti ini. Saya yang mempertimbangkan. Baik, insya Allah. Mungkin orang tidak semua bisa menangkap itu. Tidak semua bisa menangkap itu. Tapi ini terjadi. Dan saya tahu ada beberapa akhwat kita yang pernah bertanya kepada saya kira tadinya laki-laki, ikhwah. Dia telepon ke saya, dia SMS ke saya, Ustadz, apa hukumnya laki-laki kalau menikahi 3 wanita sekaligus? Ini kasus ya, terjadi. Tidak usah dibayangkan. Gitu. Karena tidak semua orang sama pola pikirnya. Kita kalau bicara masalah hukum, ini hukum. Maka orang ini mengatakan, apa hukumnya kalau laki-laki menikahi 3 wanita sekaligus? Saya mengatakan secara hukum syar'i sah akad nikahnya kalau memang terpisah. Yang istri pertama akadnya, walinya, maharnya semua lengkap, akad nikah. Dia pindah akad nikah kedua sah, ketiga sah. Lalu saya penasaran, saya setelah selesai sholat, saya SMS kembali, saya tanya, saya kira dia laki-laki. Saya tanya, kenapa akhi bertanya seperti itu? Dia jawab sama saya seorang akhwat Ustaz. Dan saya dengan kedua teman saya sepakat akan menikah dengan satu suami. Dianya niat begitu sebelum nikah. Ini ada orang yang seperti ini, nggak boleh kita salahin, iya kan? Bahkan tidak boleh kita kaget. Kenapa harus kaget? Orang mau niatin perintah agama dari sebelum menikah itu haknya dia. Sekarang tidak ada jihad. Kalau ada jihad, saya mau melakukan jihad itu. Apa yang aib? Nggak ada yang aib kan? Maka kita harus kembali kepada masalah agama. Harus begitu. Ada seorang akhwat sekarang saya tahu di daerah Bekasi, sering hadir pengajian saya. Dia bahkan bilang sama saya, Ustaz, boleh nggak saya memberikan syarat kepada suami saya mau menikah nih, saya berikan syarat agar dia nanti menikah dengan sahabat saya. Saya bilang itu boleh saja, tapi tidak boleh dipaksain. Kalau suaminya setuju dengan dia, itu kan itu boleh saja. Tapi ada akhwat kita yang seperti itu, gitu kan? Dan ini tidak salah, itu tidak aib. Maka kita harus di sini berlaku adil. Jangan ditarik dalam keadaan kita secara individual karena nanti akan terjadi penolakan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, ini pertanyaan terakhir, nanti yang lain saya baca insyaallah akan datang ya karena sudah azan. Saya sedang galau, suami saya mau pindah bagian di tempat kerjanya, ada 3 pilihan, bagian humas, sering keliling kota se-Indonesia untuk beberapa hari, bagian kesehatan, sekantor temannya mayoritas wanita, laki-lakinya cuma 2 orang, bagian kerohanian banyak uang syubhat di sini. Menurut Ustaz sebaiknya suami saya pilih yang mana? Yang kira-kira sedikit mudarat dan fitnahnya. Tentu jawabannya sudah ada di pertanyaan ibu terakhir ya. Jadi ibu tinggal bantu suami untuk melihat mana yang lebih sedikit mudaratnya secara syar'i, gitu kan. Kalau masalah yang pertama humas keliling Indonesia, itu satu hal yang tidak ada aib, asal pekerjaannya halal, boleh. Nabi SAW keluar berjihad, pergi, kan gitu, tidak ada masalah. Itu bukan aib, laki-laki safar, itu sudah tugas dia. Tapi kalau dianggap mau bersama-sama keluarga, tutup pintu ini. Baik, yang kedua, kerja di bagian tadi kesehatan ternyata banyak wanita. Bapak Ibu sekalian, kita ini manusia, interaksi sama manusia lain. Yang dilarang khalwat. Tahu khalwat apa? Berdua laki-laki perempuan. Hanya itu. Kalau ibu mau suaminya nggak boleh bertemu perempuan sama sekali, itu mustahil. Orang di jalan banyak perempuan, gitu kan? Sama dengan bapak-bapak juga begitu. Tapi ada hukum syar'i. Nggak boleh khalwat, nggak boleh berbicara tanpa ada hajat. Kalau tempat kerjaan, saya misalnya jadi punya yayasan, lalu ada
bagian yayasan di Kota Makassar ada bagian kewanitaan yang mengelola kegiatan wanita, gitu kan? Pengajian ibu-ibu, kemudian apa pengurusan janda dan anak yatim, apalah macam-macam di situ. Maka kadang-kadang mereka harus interaksi dengan saya, bertanya, Ustadz sarannya seperti apa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Selama hukum syari ada, saya tidak merasa terganggu dan mereka tidak terganggu, gitu kan? Tapi di sini ada adab-adab syar'i, gitu kan? Bukan berdua, bukan tatap-tatapan, ini lain. Tapi kalau ini juga dianggap ibu dan suami ada mudarat, bisa dipilih yang ketiga. Mudah-mudahan yang ketiga insya Allah kerohanian ini bagus. Masalah uang syubhat ya ditolak, jangan diambil. Syubhat ditinggalkan. Yang halal aja diambil. Dan usahakan kehadiran suami ibu di situ, dia adalah orang yang akan memperbaiki hal-hal yang buruk ini. Kan? Seperti itu, Allahu a'lam. Jadi insya Allah, bagaimana jika ada niatan poligami namun istri tidak setuju dan mengancam cerai? Bagaimana jika ingin poligami namun secara ekonomi gaji pas-pasan? Ini bukannya jihadnya yang diambil pelajaran, poligaminya yang diambil. Padahal itu selipan itu di awal, gitu kan? Baiklah. Kalau ada niatan penting, saya sudah bilang tadi, niat. Memang dianjurkan niat dalam agama Islam. Innama a'malu binniyat, gitu kan? Tinggal aplikasinya, dan aplikasi butuh strategi, butuh persiapan energi, waktu, ya, dana, butuh semuanya. Kita kalau mau sholat wudu, ada luangkan waktu, datang ke masjid, sejadahnya ditebal, rapi, semuanya begitu kan gitu. Jadi butuh itu. Kalau istri tidak setuju, mungkin memang karena pasti ada alasan. Apa kira-kira alasannya? Kita kalau lagi hadapin masalah itu dilihat penyebabnya apa, lalu perbaikin di penyebab itu. Insya Allah akan selesai itu. Insya Allah akan selesai. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah SWT agar kita diberikan kemampuan. Karena yang saya tahu, subhanallah, poligami itu seperti sebuah prestasi ya, yang kalau setahu saya, Allah alam, yang Allah berikan kepada orang yang sudah sukses dengan yang pertama. Karena kasus yang saya alami sendiri, seperti Allah mudahkan gitu ya. Jadi seperti Allah mudahkan saja, pada saat mungkin di titik tertentu kita sudah lakukan dengan keluarga, maka akan datang titik yang kedua, gitu kan? Karena titik yang ketiga dan seterusnya. Saya anggap seperti itu, Allahu a'lam. Kalau masalah pas-pasan, tentu nikah dengan akfa, gitu kan? Pertama tentu jangan sampai antum masih keluarga pertama, kebutuhan rumah 2 juta, antum cuma 1 juta gajinya, gitu kan? Masih kurang 1 juta, kadang-kadang harus utang sana sini, lalu mau poligami. Ini jangan. Ini belum bisa, belum mampu namanya, belum bisa. Keluarga kedua pasti akan dihidupin juga, gitu kan? Tapi kalau kita punya kemampuan pas-pasan, dalam arti kata, saya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya yang pertama 2 juta. Kalau saya bangun rumah tangga yang kedua karena belum punya anak, yang pertama mungkin punya anak, ini mungkin 1 juta. Kalau gaji saya 4 juta, berarti masih bisa. Maka itu bisa saja, tinggal nikah dengan akfa. Akfa itu yang sepadan. Jadi jangan antum sudah siapkan alokasi 1 juta untuk istri yang kedua, tapi antum nikah dengan perempuan yang bedaknya saja 5 juta, nggak maka mungkin bisa, gitu kan? Jadi cari yang akfa, yang sepadan, yang 1 juta itu dia bisa beli makanan segala dan dia juga bisa pakai untuk kebutuhannya. Nah itu yang boleh, gitu kan? Tapi kalau tidak, maka saya sarankan jangan, itu salah ya. Bagaimana hukumnya nikah siri bagi PNS? Karena ada peraturan yang menikah hanya dengan 1 istri. Kalau nikah resmi ada surat nikah dipecat dari kantor. Akhirnya banyak yang menikah siri tanpa surat nikah. Bagaimana solusinya? Yang pertama, nikah yang antum lakukan, gitu kan, itu tetap harus dengan sepengetahuan istri. Jangan dirahasiakan. Untuk apa dirahasiakan? Ini Masya Allah laki-laki sini suaranya sudah jantan, tadi sudah dengar jihad. Kadang-kadang kalau jalan suara sepatunya Masya Allah. Masa takut sama istri gimana? Sampaikan apa adanya ya. Dan subhanallah, perempuan itu lebih senang kalau kita transparan daripada sembunyi-sembunyi. Dan memang itu apa adanya. Dan kita harus memberikan keamanan. Karena biasanya penolakan terjadi karena dia merasa terancam. Keamanan harus diberikan, gitu kan? Itu dulu. Jadi dari sisi internal kita harus sudah punya persiapan. Sisi eksternal, saya sudah baca peraturan pemerintah. Pemerintah bukan dipecat sebenarnya. Jadi ada peraturan ya di sekarang di pemerintah itu, kalau mau menikah bagi PNS pun boleh. Itu keluar peraturan boleh, tapi ada surat ya yang dikeluarkan oleh kantor. Dalam arti kata memang orang ini ya tidak bermasalah kalau berpoligami. Ada orang subhanallah belum poligami, baru 1 istri, terlambat terus ke kantor, gitu kan? Bagaimana kalau istrinya 2? Gitu kan?
Ini tambah kacau kerjaannya nanti. Maka itu wajar-wajar saja diberikan peraturan. Dan saya tahu insya Allah tidak ada masalah. Kalau secara umum hukum nikah tanpa, yang maksudnya nikah siri, gitu kan? Itu adalah hukum yang masih khilaf di antara ulama. Tapi umumnya ulama mengatakan itu nikah yang sah. Karena secara syar'i nikahnya sah, gitu kan? Tapi secara internal dia sudah harus memperbaiki dengan keluarganya. Jadi jangan sampai bangun rumah keluarga baru sama keluarga yang lama jadi rusak.